target jumlah klien? Outline, definisi target jumlah klien kontrak, alur logis yang benar, framework, implikasi manajerial, analogi sederhana, sales planning dan capacity-based targeting. Tujuan: mengetahui target jumlah klien kontrak, mampu membuat target jumlah klien kontrak, mengimplikasikan manajerial, mengetahui analogi sederhana target jumlah klien kontrak, memahami sales planning dan capacity-based targeting. Definisi target jumlah klien, kontrak. Satu klien bisa menghasilkan banyak kontrak, misalnya audit awal plus surveillance ISO. Mengapa target ini penting? Target klien kontrak adalah turunan langsung target omset, dasar untuk penentuan jumlah sales, kapasitas aktivitas harian, proyeksi cash flow, perhitungan beban operasional, dan insentif. Tanpa target ini, omset hanyalah angka aspiratif, bukan target yang bisa dikendalikan. Turunan langsung target omset. Jumlah klien yang harus didapat bukan ditentukan duluan, tetapi dihitung sebagai konsekuensi logis dari target omset, harga layanan, pola pembelian klien. Dengan kata lain, omset, kontrak, klien, bukan sebaliknya. Kenapa tidak boleh mulai dari mau dapat 50 klien? Karena 50 klien tidak menjamin omset cukup. 10 klien besar bisa mengalahkan 50 klien kecil. Klien ISO atau K3 tidak homogen. Contoh kesalahan umum. Target tahun ini 40 klien. Salah. 40 kali training 10 juta sama dengan 400 juta. Padahal target omset 2 miliar. B. Alur logis yang benar. Framework. Step 1. Tetapkan target omset. Contoh, target omset sama dengan 2 miliar 400 juta. Step 2. Tentukan nilai rata-rata kontrak. Contoh, konsultasi ISO 70 juta, training K3 30 juta. Rata-rata tertimbang plus minus 45 juta. Step 3. Hitung target kontrak. Target kontrak sama dengan target omset dibagi nilai kontrak rata-rata. 2 miliar 400 juta dibagi 45 juta sekitar 53 kontrak. Step 4. Hitung target klien. Asumsi satu klien ambil rata-rata 1,6 kontrak per tahun. 53 dibagi 1,6 sekitar 33 klien. Target klien sama dengan 33 perusahaan. Angka muncul otomatis, bukan subjektif. Contoh nyata ISO atau K3. Opsi A, banyak klien, nilai kecil. 40 klien, rata-rata 25 juta, omset 1 miliar. Opsi B, sedikit klien, nilai besar. 20 klien, rata-rata 120 juta, omset 2,4 miliar. C, implikasi manajerial. A, sales tidak kejar klien asal. Sales diarahkan ke klien bernilai tinggi. Repeat dan bundle layanan, compliance-driven buyer. B. KPI sales jadi sehat. Bukan jumlah klien, bukan jumlah proposal. Tapi, omset per klien, deal size, conversion rate. C. Kapasitas operasional aman. Jumlah klien sesuai kapasitas konsultan, tidak overload delivery ISO atau K3. D. Analogi sederhana. Bayangkan target omset sama dengan truk 10 ton. Salah. Ambil berapa karung aja yang penting banyak. Benar, setiap karung 50 kg butuh 200 karung. Jumlah karung sama dengan klien, sama dengan turunan dari target berat. Omset. E. Ringkasan. Target klien bukan tujuan utama. Target omset adalah anchor. Klien dan kontrak hasil perhitungan. Tanpa ini target ilusi, sales lelah, delivery kacau. E. Sales planning dan capacity-based targeting. Metode menetapkan target berdasarkan kapasitas nyata, tim sales, tim delivery, waktu dan sumber daya. Target hanya sebesar yang bisa dijual dan bisa dilayani. Komponen capacity-based targeting. A. Kapasitas sales, selling capacity. Mengukur berapa deal bisa ditutup oleh berapa sales. Contoh per satu sales, 80 lead per bulan, 20% closing, plus minus 1,5 sampai 2 kontrak per bulan. B. Kapasitas delivery. Delivery capacity, mengukur jumlah proyek yang bisa dieksekusi. Contoh satu konsultan ISO, 20 hari kerja, 70% utilisasi, sama dengan 14 hari proyek. Satu proyek ISO sama dengan 6 man days, 2 proyek per bulan per konsultan. C. Kapasitas organisasi, termasuk admin, dokumen, audit, transportasi, manajemen proyek. Penting, sering menjadi bottleneck tersembunyi. Alur logika capacity-based targeting. Kapasitas delivery, target kontrak maksimal, target omset realistis, target klien, target aktivitas sales.
delivery adalah batas utama. Contoh nyata, asumsi, 3 konsultan ISO, 1 proyek sama dengan 6 man days, kapasitas per bulan sama dengan 14 hari. Hitung, 3 kali 14 sama dengan 42 man days, 42 dibagi 6 sama dengan 7 proyek per bulan. Dengan harga 70 juta, sama dengan 490 juta omset maksimal sehat. No, target 15 proyek per bulan sama dengan overload. Perbedaan dengan target konvensional. Indikator target, sudah capacity-based atau belum? Target sehat jika lebih besar sama dengan 70% proyek on time, utilisasi konsultan 65-80%, repeat client lebih besar sama dengan 40%, sales dan delivery tidak saling menyalahkan. Target tidak sehat jika backlog proyek menumpuk, overtime kronis, audit sering reschedule, churn naik. Ringkasan. Sales planning sama dengan merancang target dan aktivitas penjualan. Capacity-based targeting sama dengan membatasi target sesuai kemampuan real. Untuk ISO atau K3, delivery adalah pembatas utama, bukan jumlah sales. Target sehat sama dengan bisa dijual dan bisa dilayani. Churn naik. Churn sama dengan klien yang tidak melanjutkan, tidak repeat, atau pindah ke penyedia lain. Churn naik berarti tingkat kehilangan klien meningkat, basis klien menyusut, biaya akuisisi makin mahal. Contoh konkret di ISO atau K3. Contoh 1. Surveillance tidak lanjut. Tahun 1, klien ISO 45001 atau initial. Tahun 2, tidak ambil surveillance. Error aktif, churn aktif. Contoh 2, pindah konsultan. Audit molor, dokumen tidak rapi, auditor sering ganti. Error, klien pindah ke konsultan lain. Contoh 3, tidak repeat training. Pernah ambil training K3, tahun berikutnya tidak kontak lagi. Error, churn pasif. Cara mengukur churn. Rumus dasar, churn rate persen sama dengan jumlah klien hilang dibagi total klien awal periode dikali 100%. Contoh, awal tahun 50 klien. Hilang 8 klien. 8 dibagi 50 dikali 100% sama dengan 16% churn. Pinah, untuk jasa ISO atau K3, normal 10 hingga 15%. Waspada, lebih besar dari 20%. Kritis, lebih besar dari 30%. Kenapa churn naik itu berbahaya? A. Biaya akuisisi meledak. Mendapat klien baru, lebih mahal, lebih lama, lebih tidak pasti. Repeat sama dengan margin paling sehat. B. Indikator kualitas layanan turun. Churn jarang disebabkan harga saja. Biasanya karena delivery tidak disiplin, jadwal tidak pasti, komunikasi buruk, audit gagal, atau temuan berulang. C. Mengacaukan sales planning. Jika churn naik, target klien baru harus dinaikkan. Sales makin terbebani. Pipeline bocor. Penyebab churn naik, ISO K3 spesifik. Hubungan churn dengan capacity-based targeting. Target tidak berbasis kapasitas, error, delivery overload, error, kualitas turun, error, churn naik. Pinah, ini sebabnya churn sering akibat, bukan penyebab awal. Cara menurunkan churn, high impact actions, batasi closing sesuai kapasitas, tetapkan account owner per klien, jadwalkan surveillance sejak closing awal, standarisasi template dan SOP audit, ukur repeat rate bukan hanya closing. Ringkasan eksekutif. Churn naik sama dengan klien berhenti atau tidak repeat. Dampaknya, omset bocor, biaya naik, reputasi turun.
Di ISO K3, churn lebih besar dari 20% sama dengan alarm. Akar masalah sering adalah target berlebihan dan delivery overload.